Seorang remaja ditemukan tewas tergantung di pohon mangga. Tim gabungan TNI Polri mengunjungi Polres Jeneponto usai penyerangan. Aksi saling pukul warnai demo Hari Buruh Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 4 Mei 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi seorang remaja di Bulukumba ditemukan warga tidak bernyawa tergantung di pohon mangga tepi sungai. Diduga remaja itu mengakhiri hidupnya karena diputus cinta oleh sang pacar. Kejadian tersebut sontak hebohkan warga sekitar. Warga desa Barombong, Kecamatan Gantara, Kabupaten Bulukumba dihebohkan dengan penemuan sosok remaja tidak bernyawa tergantung di atas pohon mangga di tepi Sungai Bialo pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah pagi. Remaja itu merupakan warga sekitar bernama Muhammad Nur Irzan berusia 18 tahun. Mayatnya ditemukan oleh warga yang melintas saat hendak menuju kebun miliknya. Diduga Muh Irzan mengakhiri hidupnya gantung diri karena diputuskan oleh pacarnya. Menurut kerabatnya, sempat saudaranya yang berada di Malaysia menelpon neneknya menyuruh mencari Muhammad Nur Irzan karena sempat curhat diputuskan oleh pacarnya. Di mana sejak sore kemarin Nur Irzan tidak pernah lagi pulang ke rumah neneknya, sehingga waktu malam keluarganya mencari ke rumah teman dan tempat tongkrongannya, namun tidak ditemukan. Barulah tadi pagi ditemukan tergantung di pohon mangga dalam kondisi tidak bernyawa. Seperti apa informasi kita dapat dari keluarganya apa sehingga ini anak lakukan bunuh diri, Pak? Kalau informasinya anak-anak karena HP tadi saya bicara dengan saudaranya ada masalah perempuan katanya patah hati kah apa kan? Tadi waktu di ambulans itu saya bawa pulang adiknya dia bilang ada perempuan suka tapi diputuskan ki. Dia putuskan tadi kita sudah ambil juga TKP-nya. Ya. Kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit. Yang setelah itu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak medis. Dan setelah pemeriksaan alhamdulillah sudah dikembalikan ke keluarganya seperti itu. Iya. Terus apa kira-kira motifnya tentang? Untuk motif ini kita masih dalami, ya. Ini masih terlalu dini. Kita masih dalami apa motifnya. Berikan kami waktu untuk bekerja dulu, mengumpulkan keterangan-keterangan yang ada. Mayat Nur Irzan sempat dibawa untuk diotopsi di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Raja Bulukumba. Saat ini mayatnya dipulangkan ke rumah neneknya untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang pelaku pengeroyokan hingga menebas dan membusur seorang warga usai sholat Id di Kota Makassar berhasil ditangkap. Aksi penangkapan berlangsung dramatis hingga polisi harus melepaskan tembakan peringatan ke udara. Di mana? 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 Iya, ada tempat. Situ. Woi, sebelah. Termasuk. Bota ini. Bota. Unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit opsional Polsek Makassar hingga hari Sabtu malam tadi telah menangkap 5 orang pelaku pengeroyokan dengan cara menebas tangan dan membusur panah tubuh korban usai sholat Id di Kota Makassar. Saat penangkapan pelaku tersebut, salah seorang pelaku berinisial BG di Kabupaten Goa dapat kabur dengan melompati pagar rumahnya, hingga aparat terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali. Polisi yang mengejar pelaku lainnya kemudian menangkap kelima orang, yakni Muhammad Yusrisal berusia 18 tahun di Kabupaten Goa, dan masing-masing Irfandi berusia 20 tahun, RA 16 tahun, Tesar 18 tahun, dan Aan Saputra di Kota Makassar. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam milik pelaku. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan,
Kelima orang ini mengakui berperan dalam aksi pengeroyokan, yaitu menebas parang dan membusur panah korban saat pulang ke rumahnya usai sholat ibadah Id. Pihak kepolisian kini masih menginterogasi para pelaku terkait motif penyerangan itu. Kalau untuk peranannya sendiri ini sudah diketahui. Nah, kalau peran masing-masing dari hasil interogasi awal, mereka semuanya 5 orang yang kita amankan ini, mereka sama-sama ikut melakukan. Ada yang menebas pakai parang, kemudian juga ada yang menggunakan busur, karena pada saat terjadinya pengeroyokan itu luka daripada korban diantaranya adalah kena tebas daripada pedang, kemudian juga karena ada kena busur mengenai di bagian tubuh. Hingga kini polisi masih mengejar 5 orang pelaku yang masih buron, namun telah dikantongi identitasnya. Atas perbuatannya, para pelaku tersebut akan dikenakan sanksi 170 KUHP terkait penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Trans Palopo Toraja. Akibat kejadian itu, sopir minibus meninggal dunia. Mobil minibus warna putih dengan nomor plat B2179BRK terjun ke jurang sedalam 15 meter di jalur Trans Palopo Toraja. Minibus tersebut melaju dari arah Toraja menuju Kota Palopo dalam kecepatan tinggi. Diduga sang supir tidak mampu menguasai kecepatan sehingga mobil oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terjungkal ke dalam jurang. Kecelakaan tersebut membuat sopir meninggal dunia. Sementara penumpang lainnya dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini minibus tersebut masih berada di lokasi kejadian. Tidak sedikit pengguna jalan yang penasaran menepi untuk melihat kondisi bangkai mobil. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani oleh Polres Kota Palopo. Polisi belum memberikan keterangan resmi karena masih mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi sekaligus menyesuaikan dengan hasil olah TKP. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, News melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi gabungan TNI Polri mengunjungi Polres Jeneponto usai penyerangan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, tim gabungan Mabes Polri bersama dan Puspom TNI turun ke Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai bentuk sinergitas TNI Polri dalam menyelesaikan masalah terkait penyerangan orang tidak dikenal atau OTK. Tim gabungan Mabes Polri bersama dan Puspom TNI dan POM TNI AD turun langsung ke Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu 29 April 2023 pagi atau sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Tim gabungan tersebut diantaranya dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Syahar Diantono bersama dan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin, Maijen TNI Eka Wijaya, Wadam Puspom TNI AD dan Dandenpom 14 Bone Letkol CMP Aziz. Tim gabungan Mabes Polri dan Puspom TNI tersebut didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Patapoi dan Kapolres Jeneponto AKBP Andi Erma Suryono serta Dandim 1425 Jeneponto Letkol Infanteri Agus Tandra. Tim gabungan pencari fakta tersebut ke Mapolres Jeneponto sebagai bentuk sinergitas TNI Polri dalam menyelesaikan masalah terkait penyerangan orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi pada Kamis 27 April 2023 dini hari kemarin. Dan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin mengatakan, apabila dalam investigasi yang dilakukan dan di dalamnya melibatkan oknum prajurit TNI, maka pihaknya akan melakukan proses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Hingga saat ini kasus penyerangan Mako Polres Jeneponto yang diduga dilakukan sekelompok orang tidak dikenal atau OTK belum menemui titik terang. Karena tidak ada titik terang dan kejelasan siapa pelaku di balik penyerangan tersebut, akhirnya tim gabungan pencari fakta melakukan investigasi langsung ke Mapolres Jeneponto, sekaligus meninjau lokasi penyerangan dan fasilitas yang dirusak OTK, serta mengumpulkan berbagai keterangan termasuk saksi dan rekaman CCTV. Tim datang sini merupakan satu wujud dari sinergitas kita TNI Polri dalam menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin. Berapa penekanan dari Bapak Panglima TNI? Yang pertama adalah sinergitas TNI Polri ini harus ditingkatkan dan harus menjadi pemahaman bagi seluruh prajurit maupun aparat Polri. Kemudian apabila di dalam proses investigasi dan pendalaman yang kita laksanakan ada hal-hal yang melibatkan para prajurit, khususnya kita melaksanakan satu proses hukum sesuai dengan ketentuan. Pemdam bertatap muka langsung dengan Pangdam dan jajaran beserta Pak Kapolda juga, kemudian kita juga ke Polda, dan terakhir hari ini kita di Polres Jeneponto. Alhamdulillah kita lihat bersama bahwa kebersamaan TNI Polri di jajaran Polda Sulawesi Selatan itu sangat sinergi, sangat solid, termasuk di Polres Jeneponto ini. Kasus penyerangan tersebut kini sudah dilimpahkan ke Mapolda Sulsel dan kini dalam tahap penyelidikan dan menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulaimanai, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim penikam Polrestabes Makassar membubarkan aksi tawuran antar pemuda di Jalan Tinumbu, Kota Makassar, Senin dini hari. Akibat peristiwa ini, pagar lorong perumahan warga sekitar rusak. Polisi menangkap 3 orang pria yang diduga sebagai pelaku tawuran. Aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi tawuran antar pemuda di Jalan Tinumbu, Kota Makassar pada Senin dini hari. Namun saat di lokasi, para pelaku yang telah melihat kedatangan anggota langsung terlebih dahulu kabur. Akibat aksi saling serang para pelaku yang diketahui merupakan warga dari Kecamatan Talo dengan warga dari Kecamatan Bontoala itu, sebuah pagar lorong perumahan di sekitar TKP dirusak. Selain itu, beberapa tameng seng dan busur panah yang digunakan oleh para pelaku masih ditemukan berserakan di jalanan. Aparat yang melakukan penyisiran di lokasi tawuran akhirnya menciduk 3 orang pria yang dicurigai merupakan pelaku bentrokan antara pemuda. Dari salah seorang terduga pelaku itu, polisi bahkan mendapati barang bukti senjata tajam jenis badik yang disimpan badan pria tersebut. Tinumbu telah terjadi perang kelompok, di mana pada saat berada di TKP kami sempat bubarkan kedua kelompok tersebut. 2 orang yang sempat diamankan di mana diduga sebagai pelaku tawuran. Setelah kami melaksanakan penyisiran di beberapa tempat, ternyata para pelaku sudah melarikan diri. Akhirnya kedua tersangka kami serahkan ke Polsek Bontoala untuk ditindaklanjuti. Guna proses pemeriksaan, ketiga orang pria yang diduga sebagai pelaku tawuran itu diserahkan ke Polsek Bontoala untuk diperiksa. Polisi pun berjaga-jaga di sekitar TKP guna tidak terjadi aksi tawuran susulan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Usai menggerebek industri pembuatan busur terbesar di Kota Makassar, aparat kepolisian menetapkan 1 tersangka dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara setelah menjalankan bisnis terlarang selama 4 bulan dengan produksi ratusan anak panah. Itu semua, keluar semua itu. Yang tadi. Tidak ada, ambil semua itu, ambil semua itu. Ambil semua itu. Ini.
Itu semua kayu-kayu semua. Beginilah suasana saat aparat kepolisian dari Polrestabes Kota Makassar menggerebek gudang lokasi produksi senjata tajam anak panah busur yang terletak di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dari TKP, polisi mengamankan 2 lelaki yang mana 2 diantaranya adalah pembuat senjata tajam serta seorang pria parubaya yang merupakan penjaga gudang. Dari TKP, polisi berhasil menyita ribuan batang busur anak panah, senapan angin, badik dan parang, serta sejumlah alat perkakas untuk membuat senjata tajam. Aswan membenarkan dirinya telah memproduksi senjata tajam busur anak panah sudah 3 bulan lamanya dan dijual ke sejumlah pemuda yang diduga pelaku tawuran dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per anak panah. Kapolrestabes yang berada di TKP membenarkan pihaknya telah mengamankan 3 lelaki dan ribuan batang busur anak panah. Berdasarkan dari informasi yang didapatkan pihaknya. Dan adapun barang bukti yang kita sita, yaitu ada 1 pucuk senjata angin, kemudian 400 busur yang sudah jadi, dan apabila kita buat semua, ini kurang lebih ada 1.000. Jadi 1.000 untuk busur. Jadi 400 yang sudah jadi dan 600 yang dalam proses untuk pembuatan busur. Kemudian juga ada senjata tajam dan juga ada alat yang digunakan untuk membuat busur. Dan ini mungkin produksi senjata tajam yang terbesar untuk pengungkapannya. Dan kemudian yang pelakunya adalah inisial A, warga Talo, kemudian sudah melakukan operasional atau membuat barang-barang ini sudah kurang lebih 4 bulan. Selanjutnya, ketiga lelaki bersama sejumlah barang bukti diamankan ke Polrestabes Kota Makassar guna proses pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurponi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, Razia akan kembali hadir dengan informasi aksi saling pukul warnai demo Hari Buruh Internasional. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, aksi saling pukul mewarnai penangkapan 5 orang penyusup dalam aksi mahasiswa dari Aliansi Perjuangan Demokratik saat memperingati Hari Buruh di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar. Selain mengamankan para pelaku, petugas menyita barang bukti ketapel dan bom molotov. Saling dorong hingga adu jotos tak terhindarkan saat polisi berupaya menangkap paksa sejumlah pemuda yang menyusup dalam barisan peserta aksi dari Aliansi Perjuangan Demokratik memperingati Hari Buruh di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar. Kericuhan tak terbendung saat mahasiswa terus menghalangi petugas yang mengira hendak menangkap rekan mereka, melainkan mencari pemuda yang menyusupi aksi mahasiswa. Sebanyak 5 orang pemuda penyusup dari kelompok anarko berhasil diamankan polisi. Kelima pelaku ini disinyalir hendak berbuat anarkis dengan memanfaatkan barisan mahasiswa yang berunjuk rasa di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan 1 ketapel, 1 alat piloks dan 1 botol bom molotov yang diduga hendak digunakan untuk berbuat anarkis. Kelima pemuda dari kelompok anarko selanjutnya diamankan ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara puluhan mahasiswa diangkut menggunakan mobil truk untuk dipulangkan ke sekretnya. Ada beberapa yang kita ambil itu bukan dari kelompoknya mereka.
ini jelas-jelas ada beberapa narko yang tadi juga kita buktikan bahwa mereka membuat bilog tulisan di situ, ada beberapa tulisannya. Nah, itulah yang kita ambil, kita amankan. Berapa orang? Tadi aku kalau tidak salah ada sekitar 5 orang kita ambil, kita amankan. Tapi intinya bahwa mereka turun ke lapangan itu satu tidak ada pemberitahuannya, sehingga kita punya kewenangan untuk melakukan pembubaran. Dari Makassar, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Diduga akibat sang supir dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus menabrak 4 unit sepeda motor dari arah berlawanan di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. 6 orang pengendara beserta boncengannya dilarikan ke rumah sakit akibat luka dan patah tulang. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat warga maupun pengendara lainnya yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar dihebohkan dengan sebuah minibus yang terbalik di tengah jalan setelah menabrak 4 sepeda motor dari arah berlawanan. Bahkan video amatir juga memperlihatkan sejumlah korban yang merupakan pengendara sepeda motor dan boncengannya ini hanya bisa terbaring di jalan akibat menahan rasa sakit usai ditabrak oleh kendaraan minibus. Sementara warga sekitar dibantu pengendara lainnya berupaya bahu-membahu mengevakuasi minibus tersebut yang dalam kondisi terbalik. Sebelumnya kecelakaan ini berawal ketika minibus yang dikendarai oleh Muhammad Agung Yusril melaju dari arah kota Makassar menuju Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun naas saat tiba di lokasi, sang supir diduga dalam kondisi mengantuk hingga minibus tersebut oleng ke kanan dan langsung menabrak 4 sepeda motor dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, 6 orang pengendara motor beserta boncengannya terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat mengalami luka ringan dan patah tulang, sedangkan sang supir hanya mengalami syok. Sementara kondisi 4 sepeda motor tersebut mengalami rusak parah. Sedangkan minibus dengan nomor polisi DP1372BO mengalami ringsek di bagian bodi depan dan kaca depan pecah. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 minibus dan 4 sepeda motor ini ditangani sepenuhnya oleh Denpom 14 Makassar. Sementara pihak kepolisian dari unit Laka Lantas Polrestabes Makassar enggan memberikan komentar kepada media lantaran kasusnya ditangani oleh Denpom 14 Makassar. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Toko suku cadang motor di kota Makassar terbakar saat ditinggal penghuni. Kebakaran tersebut diduga akibat karena korsleting listrik yang bermula dari atap ruko. Inilah video amatir ruko penjual perlengkapan spare part motor di Jalan Timur, Kecamatan Wajo, Kota Makassar saat mengalami kebakaran. Percikan api dari korsleting listrik terlihat di area atap ruko tersebut. Percikan api yang berasal dari instalasi listrik tersebut lalu menyebar ke bagian lainnya. Kondisi ruko yang kosong tidak berpenghuni menyebabkan petugas dari Damkar Kota Makassar bersama PLN sempat kesulitan untuk mengakses titik api. Usai petugas PLN memadamkan arus listrik ruko serta jajaran ruko di sekitarnya, sebanyak 16 petugas kebakaran lalu dikerahkan guna memadamkan api yang menjalar di sekitar ruko tersebut. Timur sampai di PKK kami melihat itu listrik yang korslet di atas sebuah ruko kosong. Sebelum kami melakukan tindakan pemadaman, kami memanggil terlebih dahulu petugas PLN untuk memutuskan aliran listrik. Baru kami melakukan pemadaman. Dalam kejadian ini korban jiwa tidak ada karena kebetulan ruko yang terbakar itu dalam keadaan kosong. Akibat kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara kerugian hingga saat ini dalam penyelidikan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.